Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku dimanapun kita berada saat ini, semoga kasih Tuhan selalu menjadi bagian kita. Kita bersama kembali di dalam renungan kita Sabtu 23 November 2024 yang berjudul Penjamin bagi Dunia yang Penuh Dosa. Ayat renungan di dalam Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam keadaan yang heran, Kristus berkata kepada murid-muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Mereka terbangun dan menatap Tuhan mereka dengan sedih hati. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus berkata, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu penderitaan ilahi ini memaafkan murid-murid itu, berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kristus pergi berdoa untuk kedua kalinya dengan sungguh-sungguh. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Sekali lagi kegelapan menekan jiwanya dengan penderitaan yang hampir tak tertahankan. Dan sekali lagi dia merasakan kerinduan untuk ada yang menemani dengan kata-kata yang akan membawa kelegaan dan mematahkan suara kegelapan yang nyaris menguasainya. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu bahwa jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Mereka melihat wajahnya ditandai dengan keringat darah penderitaan dan mereka dipenuhi dengan kesedihan karena begitu buruk rupanya, bukan seperti anak manusia lagi. Sekali lagi Kristus pergi dan berdoa agar jika mungkin cawan ini akan berlalu darinya. Jiwanya dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa akan keterpisahan dari Allah sebagai akibat dosa. Iblis mencoba meyakinkannya bahwa jika dia menjadi pengganti dan penjamin bagi dunia yang penuh dosa, dia tidak akan pernah lagi menjadi satu dengan Allah, melainkan akan berada di bawah kendalinya. 3 kali doa yang dipanjatkan kepada Allah, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, selalu diikuti dengan kata-kata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Akankah cawan itu berlalu dari yang menderita ini? Akankah korban Kristus yang telah ditetapkan sebelumnya dunia dijadikan dan dilambangkan dalam setiap korban yang dipersembahkan sejak pelanggaran Adam dibatalkan? Akankah apa yang sangat diinginkan oleh para malaikat untuk dilihat dan dipahami, yang adalah pokok dari setiap nubuatan yang menjadi dasar perlambang dan bayangan, akan gagal pada akhirnya sehingga iblis dan pasukannya yang murtad serta sekutu jahatnya keluar sebagai pemenang? Oh, betapa Kristus telah bermikul penderitaan itu sebagai anak manusia untuk menebus dan menyelamatkan setiap pria dan wanita. Renungkan lebih dalam. Di setiap momen penting ketika nasib umat manusia tergantung pada neraca, Yesus membuat keputusan yang tepat. Bagaimanakah saya dapat tetap setia dalam menghadapi setiap cobaan? Saudara yang kekasih, kita kembali bersuka cita pada hari ini di saat kita bersyukur atas segala berkat Tuhan yang menibakan kita kembali pada hari ini dan memberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Renungan ini memberikan satu jaminan bagi kita bahwa Yesus yang sudah melalui segenap tantangan dan cobaan dan melalui penderitaan yang dia alami untuk meminum cawan akan murka Allah bagi dosa manusia dengan membiarkan anaknya untuk harus memikulnya mati di atas kayu salib. Namun itu adalah menjadi satu kemenangan bagi Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, beratnya cobaan yang dialami itu sehingga Yesus pun berdoa berulang kepada Bapaknya, tetapi dia tetap menyerahkan bukan kehendak yang jadi, tetapi kehendak Allah yang akan jadi. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Tentu Tuhan menyadari bahwa pencobaan yang kita alami juga adalah berat. Meskipun dalam hal seperti itu, tetapi Tuhan menjaminkan bahwa akan ada kekuatan, ada penolong yang menjadi bagian kita, yang membiarkan kuasa Roh Kudus akan menuntun kita di dalam dunia ini. Sehingga janji Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak akan melebihi daripada kemampuan yang dapat kita pikul. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah merupakan jaminan
penyertaan Tuhan bagi kita. Apakah kita masih akan ragu sehingga kita akan jatuh di dalam pencobaan-pencobaan, atau justru kita semakin teguh? Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kepadamu, oleh karena sukacita yang kami dapatkan kembali hari ini. Melalui renungan ini menolong kami untuk dapat bertumbuh dalam iman percaya. Sebagaimana Yesus melakukan akan iman-Mu ya Tuhan, untuk tetap setia dalam menerima akan cawan untuk menjadi korban tebusan bagi kami manusia. Ya Bapa, Kau mengikuti akan kehendak Bapa. Biarlah kiranya ini juga menjadi bagian kami Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami mengikuti Yesus, maka setan juga akan melimpahkan akan cobaan-cobaan, tantangan bagi kami. Dan biarlah kami juga akan menyerahkannya segenapnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, menguatkan kami. Dan biarlah Bapa kami akan menjadi pemenang-pemenang iman. Sanggupkan kami Tuhan di akhir masa di dunia ini Bapa, supaya kami tetap setia. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami memohon berkat Tuhan menjadi bagian kami semua, umat-umat Tuhan dimanapun berada, berhimpun di dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, memasyurkan nama-Mu. Biarlah Tuhan akan berkati ya Bapa, supaya kami dapat menjadi pemancar akan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan, nama-Mu yang selalu kami tinggikan, sehingga menuntun orang juga untuk dekat kepadamu saja. Berkatilah kiranya gereja-gereja Tuhan ya Bapa, dalam misi untuk pelayanan, menyebarluaskan kabar Injil ini. Berikan roh persatuan. Demikian juga Tuhan berkati bagi bangsa dan negara kami, sehingga melalui kebijakan para pimpinan ya Bapa akan tetap berikan keluasan, kebebasan bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga rumah-rumah tangga umat-umat Tuhan. Kehadiran-Mu akan membawa damai, sukacita. Engkau menjadi soko guru di dalam kehidupan rumah tangga. Anak-anak dalam masa-masa pertumbuhan, perkembangan mereka, orang-orang muda, meraih harapan cita-cita mereka. Supaya itu juga semua Bapa hanya untuk membuat mereka tetap setia, bertahan di dalam Tuhan, dalam menantikan kedatangan. Tak lupa juga mendoakan bagi umat-umat-Mu yang sakit. Tuhan, lawatan kuasa-Mu, jamahan tangan Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga mereka juga mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Semoga umat-umat Tuhan yang berada di tengah bencana alam, Tuhan juga yang akan meluputkan mereka Bapa, memberikan keselamatan. Terpujilah Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.